Perkenalkan, nama saya Valeria Wilda Faulina dengan NIM 2110417340 dari kelas M1 jurusan Manajemen, mata kuliah Supply Chain Management, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Hari dan tanggal 24 Januari 2023, ujian akhir semester. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawaban yang telah saya kerjakan. 1. Apa yang dimaksud dengan SCM atau Supply Chain Management? Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Yang kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan Supply Chain Management dalam bisnis restoran Anda? Jika saya berbisnis dalam bidang restoran, cara saya menerapkan SCM yaitu dengan menggunakan komponen-komponen supply chain management seperti yang pertama ada upstream supply chain. Upstream supply chain management mengacu tentang hubungan perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan dalam hal transfer barang. Barang yang diproduksi perusahaan tidak langsung sampai ke konsumen, tetapi disalurkan kepada pihak lain di luar perusahaan atau perantara untuk diteruskan kepada konsumen. Yang kedua, ada downstream supply chain. Jika upstream supply chain mengacu kepada hubungan perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan, maka downstream supply chain adalah proses penyaluran barang langsung antara perusahaan dan konsumen tanpa melibatkan pihak manapun. Perusahaan yang menerapkan downstream supply chain umumnya langsung membuat produk sesuai keinginan konsumen secara spesifik. Yang ketiga, ada internal supply chain. Agak berbeda dengan dua komponen di atas. Metode ini aktivitas pemasukan barang dalam internal perusahaan. Kegiatan yang termasuk di dalamnya adalah manajemen produksi, quality control, dan ketersediaan bahan baku. Analisis metode yang digunakan dan saya juga menerapkan metode supply chain management dan memaparkan proses supply chain management yang akan diterapkan pada sistem yang akan dibangun dalam bisnis saya, yaitu dan metode supply chain management akan mengintegrasikan seluruh proses bisnis restoran menjadi satu bagian. Beberapa proses yang akan diintegrasikan menjadi satu menggunakan metode supply chain management, yaitu 1. Customer, berkaitan dengan seluruh proses pencarian menu, pemesanan makanan, hingga proses pembayaran. Yang kedua, planning, berkaitan dengan seluruh proses perencanaan manajemen rantai pasokan di dalam proses bisnis restoran. Yang ketiga, purchasing, berkaitan dengan seluruh proses pembelian bahan baku untuk menunjang proses pemesanan. Yang keempat, inventory, berkaitan dengan seluruh proses persediaan seperti stok bahan baku dan tanggal expired data dari bahan baku. Yang ketiga, menurut saya supply chain management sangat penting bagi UPB karena supply chain management memiliki peran yang sangat penting di UPB, yaitu untuk peningkatan kualitas dan keberlangsungan ke perguruan tinggi. Cara UPB menerapkan supply chain management yaitu dengan melakukan rekayasa manajemen dengan menerapkan konsep manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Penerapan supply chain management bertujuan untuk mengatur dan mengontrol supply barang ke entitas. Secara sederhana, supply chain management merupakan mata rantai dari para pemasok atau supplier sampai ke konsumen atau customer. Supply chain dapat menjadi mata rantai pasokan sederhana, yaitu terdiri dari satu pemasok, satu produsen, dan satu pengecer. Namun dapat juga menjadi suatu mata rantai kompleks, yaitu terdiri dari banyak pemasok, banyak produsen, banyak agen atau grosir, dan banyak pengecer. Manajemen rantai pasokan perguruan tinggi memiliki tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian, di mana terdapat pemasok dan dalam bidang pendidikan adalah sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
Dan konsumen atau yang menyerap hasil olahan dari perguruan tinggi adalah pelaku industri. Keempat, pertanyaan yang perlu dijawab tentang supply chain management. 1. Tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara? Meskipun pasar wilayah Asia Tenggara terdapat sebuah potensi dari pertumbuhan perekonomian yang baik, ekonomi yang masih dapat berkembang pesat kemudian membawa berbagai macam tantangan tersendiri. Tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda pada masing-masing daerah memiliki sebuah makna bahwa setiap usaha memerlukan berbagai macam strategi supply chain yang dimana berbeda-beda guna mendapatkan sebuah standar yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Yang kedua, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Dikarenakan akan besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Hal tersebut dikarenakan permintaan dari pelanggan akan meningkat, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tekanan bagi pelaku bisnis guna untuk melayani konsumen dan juga untuk mempertahankan konsumen tersebut. Ketiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Pengemasan 3 dimensi, pengoptimalan penjualan, dan pelacakan armada secara real time hanyalah beberapa cara di mana otomatisasi mengubah permainan. Sekitar 24% dari PDB Indonesia dihabiskan untuk logistik. Mengotomatisasikan rantai pasokan dapat membantu bisnis dalam pengelolaan biaya dan meningkatkan efisiensi. Otomatisasi juga menjanjikan untuk meminimalkan ketergantungan manusia yang dapat menjadi keuntungan bagi kawasan Asia Tenggara yang sedang berjuang dengan tenaga kerja yang menyusut. Keempat, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Bisnis baru di Asia Tenggara tidak memiliki proses standar. Setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologinya harus ramah integritas untuk kelancaran transisi. Platform atau teknologi logistik era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batas yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Kelima, teori-teori SCM. 1. Video pertama menjelaskan tentang pentingnya supply chain bagi suatu perusahaan. Saat ini, persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi konsekuen dari proses globalisasi tersebut menyebabkan perkembangan dunia usaha akan selalu diwarnai oleh perubahan-perubahan yang semakin terbuka, kompleks dan kompetitif baik dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Perubahan sosial ekonomi seperti membuahkan hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Hal ini menuntut setiap perusahaan untuk menyusun suatu strategi bisnis agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Kedua, video kedua menjelaskan tentang supply chain management menjadi bagian penting dalam perusahaan bisnis. Sejauh ini akan mendukung pemenuhan konsumen pada bisnis manufaktur, retail, dan juga grosir, sehingga bisa dikatakan bahwa supply chain management ini menjadi penentu dari kesuksesan bisnis-bisnis tersebut. Dan supply chain management sendiri merupakan kegiatan merencanakan, mengendalikan, dan juga menjalankan arus produk. Ketiga, video ketiga menjelaskan tentang supply chain management. SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Bagian B berkenan atau berkaitan dengan video. 1. Sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas dan sebutkan nama-nama pembicara. 1. Video pertama topiknya tentang pengantar supply chain management, pembicara Oktri. Yang kedua, video kedua topiknya tentang pengukuran kinerja supply chain management, pembicara Terus Belajar. Ketiga, video ketiga topiknya tentang supply chain strategi, pembicara Profesor Nyoman Bujawan, PhD, CSCP.
Kedua, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Video pertama ini menjelaskan tentang cara untuk memahami dan mengetahui secara sederhana tentang pengantar supply chain management. Dan dari SCM kita akan belajar mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan dari konsumen yang baik. Maka diperlukan perencanaan, dan di sini dijelaskan bahwa SCM memiliki beberapa komponen, yaitu customer planning, pengadaan, produksi, inventory, dan distribusi. Video kedua ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja supply chain manajemen. Pengukuran kinerja supply chain adalah sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu memonitoring jalannya aplikasi supply chain management atau SCM agar berjalan dengan baik. Video ketiga menjelaskan pentingnya strategi SCM. Strategi supply chain management adalah penjembatan antara perusahaan dan pemasok yang tujuannya agar perusahaan ingin menghasilkan produk yang terbaik untuk pelanggan mereka. Yang ketiga, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Dengan saya menonton video di atas, maka akan sangat bermanfaat bagi saya, yaitu manfaatnya adalah mengetahui supply chain management memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis, karena dengan menerapkan supply chain management yang baik, perusahaan dapat mengendalikan kegiatan produksi dan distribusi produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, penerapan SCM yang baik juga meningkatkan keputusan pelanggan. Produk yang bisa didapatkan dengan kualitas yang selalu baik pastinya menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen dalam memilih produk, dan tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Pengimplementasian supply chain juga mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan dalam penentuan jumlah produk yang akan diproduksi. Bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah perilaku konsumen. Saya selalu aktif mengerjakan tugas-tugas yang sudah dosen berikan, baik tugas langsung, video, maupun tugas berkomentar di IG, dan juga tugas-tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu satu, tugas video tentang pengertian supply chain management. Yang kedua, tugas video yang berkaitan tentang desain jaringan dalam rantai pasokan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan berkomentar di IG. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.